Halo semuanya, selamat datang di kelas. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam mapel informatika untuk kelas 10 menuju judul baru, yakni menerapkan proses komputasi untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya. Sebagai landasan materi, media pembelajaran ini dibuat dengan mengacu kepada modul ajar informatika kurikulum Merdeka tahun 2024 untuk jenjang SMA sederajat. Adapun materi yang akan kita pelajari yakni ada pada tujuan pembelajaran ketiga, yaitu tentang menerapkan proses komputasi untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan juga terpercaya. Di dalam dunia data, pembersihan data adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah akurat dan reliable. Tanpa pembersihan yang tepat, data dapat membawa kesalahan yang berpotensi merugikan pengambilan keputusan. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai proses ini ya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan pembersihan data? Nah, pembersihan data adalah sebuah proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam sebuah data. Kemudian proses ini mencakup penghapusan duplikasi, perbaikan format, dan pengisian nilai yang hilang. Tanpa langkah-langkah ini, data tidak dapat digunakan secara efektif, teman-teman ya. Mari kita ambil contoh dalam rapat bulanan sebuah perusahaan di mana mereka menghitung jumlah gaji bulanan para karyawannya. Dalam hal ini, tentu saja mereka akan memberikan gaji berdasarkan data karyawan yang paling baru. Tidak mungkin dong mereka mengacu kepada data lama yang belum benar atau belum terbaharui. Dalam konteks ini, data yang terbaru ini kita menyebutnya sebagai data yang bersih atau data yang sudah benar seperti itu ya. Lalu mengapa pembersihan data sangat penting? Pembersihan data sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas dan keandalan data. Data yang bersih memungkinkan analisis yang lebih akurat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini juga membantu dalam mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk pemrosesan data tersebut. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha muda yang dimana pengusaha muda ini akan melakukan restock barang dagangannya dengan mengacu data dari file Excel yang ternyata file Excel ini adalah file yang salah. Harusnya dia membeli barang A malah membeli barang B. Harusnya dia mempromosikan barang C malah mengiklankan barang D. Tentu saja ini akan merugikan pengusaha tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan membawa kebangkrutan kepada usahanya. Terus, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan data yang benar-benar bersih gitu ya? Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pembersihan data, termasuk normalisasi, transformasi, dan validasi. Masing-masing dari teknik ini memiliki peran yang penting dalam memastikan data agar bersih dan siap untuk dianalisis. Memilih teknik yang tepat adalah merupakan kunci untuk hasil yang optimal. Itu saja untuk pertemuan pertama. Kemudian berikutnya ada tugas LKPD yang harus teman-teman kerjakan. Nanti kita kerjakan bareng-bareng, kita praktikkan langsung bagaimana cara menyelesaikan sebuah data yang kotor menjadi data yang bersih.
Kemudian teman-teman juga harus paham apa sih yang disebut dengan data kotor. Nah, kita akan diskusikan di ruang kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Stay classic.